Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk teman-teman kita semua di segala penjuru Indonesia ini. Halo semuanya, pada kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek literasi teknologi yang kedua kami mengenai informasi fundamental perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi fundamental perusahaan PT Astra International Tbk. Sebelum kita akan memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk anggota pertama kami bernama Reski Pertama Sembiring dengan NIM 1402204065. Yang kedua dengan saya sendiri, Rehan Alsani dengan NIM 1402204237. Yang ketiga ada Reza Palevi Hasibuan dengan NIM 1402201207. Yang keempat ada Said Haika Ihsan dengan NIM 14020431. Dan yang terakhir ada Hamzah Triwahyu Nurdiansah dengan NIM 1402041112. Yang pertama ini ada debt to equity ratio dan return on equity ratio. Data yang kami ambil ini berdasarkan data 5 tahun terakhir, yaitu dari 2016, 2017, 2018, 2019 hingga 2020. Untuk debt to equity ratio atau rasio hutang modal untuk perusahaan PT Astra ini itu di 2016 itu berada di 90%, di 2017 sama itu 90%, di 2018 naik menjadi 100%, 2019 turun menjadi 50%, dan terakhir di 2020 turun 20% menjadi 70%. Yang kedua ada return on equity ratio atau laba bersih terhadap ekuitas. Untuk return on equity ratio perusahaan ini untuk di tahun 2016 berada di 13%, pada 2017 naik 2% menjadi 15%, pada 2018 naik sebesar 1% menjadi 16%, pada 2019 mengalami penurunan sebesar 2% menjadi 14%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi sebesar 4% menjadi 10%. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya bernama Hamzah. Selanjutnya, untuk dividen per saham didapat dari rumus dividen dibagi jumlah saham beredar. Dividen per saham pada tahun 2016 yaitu Rp113 per saham. Tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp185 per saham. Tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp214 per saham. Dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp114 per saham. Untuk yield dividen didapat dari rumus dividen per saham dibagi harga pasar saham. Yield dividen pada tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 sebesar 1,99%, tahun 2017 sebesar 2,12%, tahun 2018 sebesar 2,69%, tahun 2019 sebesar 3,29%, dan tahun 2020 sebesar 3,98%. Selanjutnya, gross profit margin dan price to book value. Pada gross profit margin di PT Astra International pada tahun 2016 berada di 20%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu 21%. Pada tahun 2018 dan 2019 sama seperti tahun 2017, yaitu berada di 21%. Dan di tahun 2020 naik menjadi 22%. Selanjutnya price to book value di PT Astra International. Pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2016 sebesar Rp2,39. Di tahun 2017 sebesar Rp2,08, di tahun 2018 sebesar Rp1,91, di tahun 2019 sebesar Rp1,50, dan pada tahun 2020 sebesar Rp1,25. Price to book value ini didapatkan dari rumus yaitu nilai ekuitas dibagi jumlah lembar saham
dibagi harga saham. Untuk price to earning ratio didapatkan dengan rumus harga saham per lembar dibagi dengan laba per saham atau earning per share. Price to earning pada tahun 2016 mendapati angka sebesar 22,13 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 17,81, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 15,37, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 12,92 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 15,10. Untuk return on asset ratio, ini didapatkan dengan rumus net income dibagi dengan total aset. Return on asset untuk tahun 2016 itu sebesar 7% dan mengalami kenaikan sebesar 1% menjadi 8% untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3% menjadi 5%. Untuk dividend payout ratio, cara menghitungnya ini didapatkan dengan menggunakan rumus dividen per share dibagi dengan earning per share. Dividen payout ratio ini pada tahun 2016 mendapati angka sebesar 45% dan mengalami penurunan sebesar 5% untuk tahun 2017 sampai 2019 yaitu sebesar 40%. Lalu mengalami kenaikan lagi sebesar 5% untuk tahun 2020. Untuk net profit margin didapatkan dengan menggunakan rumus net income dibagi dengan sales. Net profit margin pada tahun 2016 mendapati angka sebesar 10%, lalu mengalami kenaikan sebesar 1% pada tahun 2017 yaitu menjadi 11%, dan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami penetapan angka yaitu sebesar 11%. Baik, yang terakhir ada rekomendasi saham. Menurut analisis yang telah kami lakukan dari beberapa data yang telah tercantum di materi sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa kami cukup tidak merekomendasikan untuk membeli saham perusahaan ini, dikarenakan memang profit bersih perusahaan ini tidak naik maupun tidak turun, sehingga tidak menunjukkan perkembangan ekonomi di perusahaan. Selain itu, juga return yang diterima perusahaan sedang turun cukup signifikan untuk 3 tahun terakhir. Walaupun harga sahamnya selalu turun tiap tahunnya, tetapi harga ini masih tergolong mahal untuk return yang diterima. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.